bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa akan ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa akan ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa akan ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Sungguh kami kagum akan perbuatan Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur buat penyertaan Tuhan dalam hidup kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu, Roh Kudus yang mengurapi pembacaan firman-Mu Tuhan. Terima kasih kami menyerahkan pembacaan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari, kita berjumpa lagi pada perenungan intim dengan Allah. Pada hari ini hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023, kita akan mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan yang bertemakan mau menggantikan Tuhan. Saya harap Bapak Ibu Saudara-saudari sudah membacanya terlebih dahulu dalam 2 Raja-Raja pasal 16 sampai 17 dan 2 Tawarik pasal 28. Saya akan membacakan dalam 2 Tawarik 28 ayat 19. Demikianlah Tuhan merendahkan Yehuda oleh karena Ahaz, raja Israel itu, membiarkan kebiadaban berlaku di Yehuda dan berubah setia kepada Tuhan. Dalam situasi sulit, seseorang dapat bertindak di luar waktu dan cara Tuhan.
Hal ini terjadi dengan menggantikan posisi yang diandalkan, bukan Tuhan. Yaitu orang yang sesuatu hal lain yang dianggap lebih kompeten, mudah diakses atau dikendalikannya. Tindakan seperti ini hanya memperburuk situasi dan menghancurkannya. Raja Ahaz melakukan apa yang salah dan jahat di mata Tuhan. Dia menyembah berhala dan mempersembahkan anaknya sebagai korban dalam api. Dalam berperang, sebenarnya dia tidak mudah dikalahkan musuh. Tuhan menolong dan menjaga kerajaan Yehuda dari kekalahan akibat serangan musuh. Akan tetapi, Ahaz tidak puas dan ia mengajukan permohonan perlindungan kepada Raja Asyur, bukan kepada Tuhan. Keputusan Ahaz ini menjadi tindakan yang fatal di kemudian hari, karena Raja Asyur bukannya membantu, melainkan semakin menyesakkan Raja Ahaz. Dalam 2 Tawarik 28 ayat 19-20. Raja Ahaz menggantikan posisi Tuhan dengan Raja Asyur. Ahaz semakin tidak benar dan mengatur iman termasuk perkakas ibadah yang telah Tuhan tetapkan. Kelihatannya Ahaz melayani Tuhan, tetapi hal itu ia lakukan demi keuntungan diri sendiri. Dia membuat keputusan sekehendak hatinya dengan menentang peraturan yang Tuhan perintahkan. Di sini terlihat bahwa Ahaz sebenarnya menggantikan Tuhan dengan berhala, Raja Asyur dan dirinya sendiri. Dalam 2 Tawarik 15, ketika firman Tuhan datang kepada Azaria bin Oded, ia segera menyampaikan kepada Raja Asa bahwa Tuhan berkenan kepada Yehuda, sebab orang-orang Yehuda datang mencari Tuhan. Hal ini membuat Raja Asa semakin setia dan taat kepada Tuhan, sehingga ia pun menyingkirkan patung-patung yang disembah neneknya, Maakha, dan memecat dari jabatan ibu suri karena neneknya membuat patung Asyera. Raja Asa menginginkan agar seluruh rakyat hanya menyembah kepada Tuhan Allah Israel saja. Kesetiaan dan perbuatan Raja Asa ini mengingatkan kepada kita bahwa sebagai orang Kristen, kita juga harus percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Tuhan lebih dahulu setia kepada anak-anaknya. Oleh karena itu, kita pun harus mengagungkan Tuhan dengan menunjukkan sikap taat kita untuk tetap mengutamakan Tuhan, dan tidak ada yang dapat menggantikan Tuhan di dalam hidup kita. Berhala dalam pengalaman umat perjanjian lama adalah membuat sesuatu yang menggantikan Allah. Contohnya, kisah di Sinai ketika umat Israel membuat lembu emas untuk mereka sembah. Maknanya tetap sama sepanjang masa, yaitu menggantikan Tuhan dengan sesuatu yang lain yang kepadanya kita sembah dan berbakti atau yang kita andalkan sepenuhnya dalam hidup kita. Godaan untuk menyembah berhala tetap mengintai hidup umat beriman di zaman modern sekarang ini. Munculnya berbagai bentuk berhala baru, salah satunya adalah uang atau kekayaan. Muncul berbagai bentuk berhala baru, salah satunya adalah uang atau kekayaan. Sebuah ironi dalam lembaran uang ada tulisan "In God we trust". Tetapi ternyata orang lebih percaya kepada uang daripada Tuhan. Atau sila pertama dari Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, bisa berubah menjadi keuangan yang maha kuasa. Ada berbagai macam bentuk berhala baru yang diam-diam menggeser Tuhan dalam hidup kita, sehingga kita menggantikan Tuhan dengan berhala-berhala yang ada. Dunia kita ini syarat dengan perubahan, hanya Tuhan yang tak akan berubah. Firman-Nya berkata bahwa sekalipun langit dan bumi akan berlalu, tetapi firman-Nya tidak akan berlalu. Karena itu, Tuhanlah yang seharusnya menjadi pegangan hidup kita, sebab Ia layak kita percayai. Namun amat disayangkan, uang, kekuasaan, ketenaran, serta hal-hal yang bersifat duniawi lainnya seringkali menggantikan Tuhan dalam hidup kita. Hal ini juga yang terjadi kepada bangsa Yehuda, seperti yang ada dalam kitab Yeremia, yaitu pesan Tuhan melalui Nabi Yeremia kepada umat kepunyaan Tuhan. Mereka yang tadinya mengagungkan Tuhan, akhirnya melupakan Tuhan dan menjauh darinya, serta mengikuti dewa-dewa kesia-siaan sampai mereka menjadi sia-sia, dalam Yeremia 2 ayat 5. Pada akhirnya Tuhan berkata,
Sebab 2 kali umatku berbuat jahat, mereka meninggalkan aku, sumber air hidup, untuk menggali kolam bagi mereka sendiri, yakni kolam yang bocor, yang tidak dapat menahan air. Dalam Yeremia 2 ayat 13. Teguran Tuhan berisi perbandingan antara ia sebagai sumber air hidup dengan kolam yang bocor. Sebagaimana kita ketahui, kolam adalah buatan tangan manusia untuk menampung air. Namun, bahkan dikatakan kolam itu bocor. Mereka menukar Tuhan sebagai sumber kehidupan yang pasti dengan sesuatu yang tidak pasti. Ironi demikian pun bisa terjadi pada kita saat menukar Tuhan dengan hal-hal yang fana. Kita membuat kolam yang bocor dan membuat hati kita semakin menjauh dari Tuhan. Melalui renungan pada firman hari ini, kita diingatkan bahwa Tuhan menginginkan komitmen kita setia dalam mengasihinya. Milikilah kasih yang teguh kepada Tuhan. Jangan menukar Tuhan dengan kolam yang bocor, yang sama sekali tidak sebanding dengan Tuhan. Kita harus berkomitmen pada Tuhan, karena firman-Nya berjanji bahwa orang yang percaya kepadanya adalah seperti gunung Sion yang tidak goyang, yang tetap untuk selama-lamanya. Dalam Mazmur 125 ayat 1. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu pada perenungan hari ini Tuhan. Biarlah kami boleh diingatkan lagi Tuhan bagaimana kami berkomitmen Tuhan dan tidak menukar apapun Tuhan Engkau dengan benda-benda apapun. Biarlah Tuhan hanya Engkaulah yang layak dipuji dan disembah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, buat kami selalu heran akan mukjizat-mukjizat yang Engkau berikan kepada kami Tuhan. Biarlah kami terus berkomitmen sampai Engkau memanggil kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Salam sejahtera, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.